Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jenderal Iblis. Setelah penatua yang dipanggil Gu Qian disuruh mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di Gunung Hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar tapi sangat dingin. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Ayo pergi, Xiao Yan Gege, Sun Er perlahan menekan fluktuasi di dalam hatinya. Dia menoleh ke Xiao Yan di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat matanya berhenti sebelumnya. Orang yang sangat kuat. Xiao Yan dengan lembut berkata. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura yang sangat samar namun berbahaya menyebar dari gunung itu. Apalagi aura ini jelas menargetkannya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu, di kota suci Gu, dia mengerti bahwa mereka jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan membuat mereka memandangnya berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu. Seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, dia harus memenangkan pertukaran seperti itu. Jika tidak, anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu, dia tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup baik di dalam Black Submerged Army. Namun, dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda dalam klan Gu. Saat ini, hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal dari Black Submerged Army. Xiao Yan yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya seharusnya berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Ayah. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya sama memikat dan seanggun kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Pria di Gunung Hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih menutupi dahinya menatap ke arah tujuan kelompok Xiao Yan. Senyum dingin tipis seterangkat di wajahnya. Haha, dia memang layak menjadi dari klan Xiao, tatapan yang dia lemparkan tadi, kamu harus sadar apa artinya, kan? Dia benar-benar ingin menantangmu? Pria berjubah perak itu tertawa. Tantangan, ya, sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Gu Yao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Besok akan menjadi upacara orang dewasa. Menurut aturan, saya bisa memilih lawan saya sendiri. Melihat bahwa dia penuh dengan keberanian seperti itu, saya akan memberinya kesempatan besok. Untuk Sun Er, dia akan memahami tindakan saya di masa depan. Sosok Gu Yao berangsur-angsur menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Menarik sekali. Sudah berapa tahun sejak generasi muda dari klan Gu dan Xiao bertukar pukulan? Aku benar-benar mengantisipasi apakah Xiao Yan ini bisa mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi buram dan benar-benar menghilang sesaat kemudian. Hanya tawa pelan yang terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke area penerima khusus dari klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam pegunungan. Pada saat ini, sosok tua tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Oldling? Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka tuan muda Xiao yang telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuat aku yang dulu merasa malu. Linging menggila nafas.
Ketika dia berada di bawah perintah untuk diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang menjadi ahli terkenal di Central Plains. Ayo pergi. Silakan masuk dulu. Tempat ini adalah area latihanku. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiao Yan Gege kemungkinan besar tidak akan suka pergi ke tempat lain. Sooner tersenyum dan berbicara. Xiao Yan menggenggak. Lingkungan tempat ini sangat tenang. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, sepertinya dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang halus dan cantik memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Xiao Yan, waktu bagi Anda untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari apa yang saya harapkan, Ling Ying menghela napas. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan bisa sedikit bersantai bersamamu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan untuk membawa semua orang dari klan Xiao ke alam Gu. Saya pikir Anda harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa sesepuh menentangnya. Baru kemudian pikiran itu hilang dari orang-orang itu. Namun, ini hanya kedamaian sementara karena seseorang mengemukakan saran seperti itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan cukup waktu untukmu, Nona muda telah memasuki periode retret yang lama. Klan Gu sangat menghargai garis keturunan mereka. Semakin padat garis keturunan, semakin besar beban kata-kata orang itu. Nona muda terus-menerus melakukan retret untuk berlatih pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia akan dapat menekan saran dari orang-orang di dalam klan yang siap menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit. Untungnya, Nona muda akhirnya berhasil. Statusnya saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa sesepuh harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, orang tua saya sadar bahwa Tuan Muda Xiao Yan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level Anda saat ini dalam waktu 1 dekade. Namun, Nona muda juga telah berusaha keras. Old Ling is soon bersirupelen. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya ke arah Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak boleh terus berbicara. Ling Ying tersenyum saat melihatnya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, orang tua ini seperti ini. Saya tidak bisa mengontrol mulut saya. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang hitam pekat menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Dia dengan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Saya akan menunjukkan semua ini di masa depan. Aku akan mengatasi tekanan dari klanmu. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang dipancarkan dari tangannya. Hatinya merasa sedikit senang. Terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya di depan anggota klannya, dia tetaplah seorang gadis. Hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Dia tampak puas karena usahanya selama bertahun-tahun bisa mendapatkan kata-kata ini. Dia tidak berharap banyak. Meskipun dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat, dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika menyangkut masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia masih muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka berangsur-angsur berfermentasi seiring aliran waktu, berubah menjadi lembut dan bergerak. Xiao Yan Gege, besok akan menjadi upacara dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada sangkut pautnya dengan Anda para tamu yang diundang. Namun, karena kamu adalah anggota klan Xiao dan juga keterlibatanku, upacara dewasa ini pasti akan melibatkanmu. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata,
Menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam orang dewasa upacara akan dapat memilih seseorang untuk berdebat. Beberapa orang kemungkinan besar tidak akan mudah melepaskan kesempatan yang adil seperti itu. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di dalam generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang kemungkinan besar tidak termasuk. 4 jenderal besar? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Aye, kekuatan dari keempat orang ini semuanya ada di bintang ke-8 tingkat Douzun dan di atasnya. Selain itu, mereka dikatakan eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi Black Submerged King. Wajah Sun Er muram saat berkata. Di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah yang disebut Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao, Xiao Yan perlahan bergumam. Dia segera berkata, orang yang tadi seharusnya dia, kan? Ayah. Sun Er mengangguk. Hatinya sedikit terkejut. Tak disangka Xiao Yan merasakan aura Gu Yao. Bakat Gu Yao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat kaya. Sebagian besar orang dalam klan berharap aku bisa bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu, dia juga mengambil inisiatif untuk menyebutkan hal ini kepada Dewan Penatua. Namun, dia ditolak oleh saya. Alasannya adalah karena Xiao Yan Gege. Sun Er tertawa getir dan berkata. Mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu selama upacara dewasa besok. Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia mengalahkanmu selama kesempatan seperti itu, mereka yang tetap netral dalam klan akan bersandar ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jika Gu Yao kalah, para sesepuh dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Karena itu, pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.